yang terhormat Ustadz Dr. Muhammad Lazim MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik yang kami hormati eh, Pak Dr. Muhammad Lazim dan rekan-rekan eh, mahasiswa pasca sarjana. Baik, saya akan memulai presentasi Tenang nggak? presentasi tema kami yang berjudul Human Relation atau Alaqah Insaniyah dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Baik, dalam pembahasan materi ini kami memang sengaja membagi menjadi dua pembahasan pembahasan dari segi umum, makna dari human relationnya, kemudian pembahasan dalam perspektif Al-Quran dan hadisnya. Baik, lanjut Pak. Human relation adalah salah satu aspek mendasar dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Baik, rumusan masalah dari makalah ini adalah yang pertama bagaimana pengertian dan esensi dari human relation. Kemudian yang kedua, apa saja aspek-aspek dalam human relation ini. Yang ketiga, bagaimana human relation dalam perspektif keislaman, yaitu Al-Quran dan hadis, dalam menciptakan keharmonisan dan produktivitas di lingkungan kerja. Tujuan penulisan yang pertama memahami konsep dasar, kemudian mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi hubungan antar individu, yang ketiga menggali perspektif Islam tentang human relation, menyoroti pentingnya hubungan yang harmonis, dan mengatasi tantangan di era modern. Kita masuk dalam pembahasan pengertian human relation terdiri atas dua kata yaitu human dan relation. Secara kebahasaan, kata human berarti manusia, sedangkan kata humani berarti bersifat manusia. Kata humanis berarti peramah, orang yang penyayang dan berkeprimanusiaan. Makna hakiki dari human relation bukanlah human dalam pengertian wujud manusia, melainkan makna dalam proses rohaniyah yang tertuju kepada kebahagiaan berdasarkan watak, sifat, perangai, kepribadian, sikap, tingkah laku, dan lain-lain, yang merupakan aspek kejiwaan yang terdapat pada diri manusia itu. Oleh karena itu, maksud dari human relation adalah hubungan manusiawi atau hubungan dari insani. Human manusia dalam human relation terbagi dua pandangan. Yang pertama, pandangan psikoanalitik tradisional, yaitu menganggap bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Kedua, pandangan humanis, yaitu mengemukakan bahwa pribadi individu merupakan proses yang terus berjalan, sesuatu kekuatan yang tidak statis. Tujuan human relation menurut Mursanto dalam bukunya Etika Komunikasi adalah yaitu kepuasan hati para karyawan, kemudian semangat kerja yang tinggi, kerjasama yang tinggi antara pegawai, moral tinggi, disiplin tinggi, produksi yang tinggi, baik kuantitas maupun kualitas, dan loyalitas yang tinggi dari para karyawan. Pentingnya human relation. Ada 4
Manfaatnya itu meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan lingkungan kerja yang sehat. Tiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Empat, mendukung pengembangan pribadi. Jadi terdapat hambatan atau tantangan dalam human relation ini. Ada yang bersifat objektif, yaitu gangguan dan halangan terhadap jalannya hubungan antar manusia yang tidak disengaja dan dibuat oleh pihak lain, tapi mungkin disebabkan oleh keadaan yang tidak menguntungkan. Kemudian hambatan bersifat subjektif adalah yang sengaja dibuat oleh orang lain sehingga merupakan gangguan perentangan terhadap suatu usaha komunikasi. Nah, tema dalam human relation ini ada 6. Ya, pertama komunikasi, yaitu pesan yang disampaikan kepada komunikan dari komunikator melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan maksud memberikan dampak kepada komunikan sesuai dengan diinginkan komunikator yang memenuhi 5 unsur: who, say what, in which channel, to whom, with what effect. Kemudian self awareness. Self di sini berisi pola pengamatan dan penilaian yang sadar terhadap diri sendiri, baik secara subjek maupun objek. Istilah self di dalam psikologi mempunyai 2 arti, yaitu sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dan suatu keseluruhan proses psikologi yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Kemudian yang ketiga, self acceptance, yaitu tingkat kemampuan dan keinginan individu untuk hidup dengan segala karakteristik dirinya. Individu yang dapat menerima dirinya diartikan sebagai individu yang tidak bermasalah dengan dirinya sendiri. Kemudian motivasi, mendorong timbulnya tingkah laku yang mengarah untuk mencapai tujuan sebagai penggerak. Besar kecilnya motivasi menentukan cepat lambatnya gerak seseorang untuk melakukan tugas dan aktivitasnya. Trust, dalam buku Intimate Relationship, trust adalah pengharapan bahwa pasangan akan memperlakukan dengan baik dan secara terhormat. Kemudian self discourse, pengungkapan reaksi atau tanggapan individu terhadap situasi yang sedang dihadapinya, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau berguna untuk memahami tanggapan individu tersebut. Nah, manfaat dari human relation dapat mencegah salah pengertian antara pimpinan dan bawahan. Kemudian pengembangan kerjasama antara pimpinan dan bawahan. Dapat membentuk suatu teamwork yang efektif. Nah, kemudian human relation dalam manajemen, inti human relation itu inti dari dalam manajemen, karena hakikatnya proses pencapaian tujuan manajemen harus didukung orang lain. Oleh karena itu, seorang manajer harus mampu berinteraksi secara efektif dengan orang yang dipimpinnya. Nah, kali ini kita pembahasannya human relation atau alaqah insaniyah dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Jadi human relation dalam bahasa Qurannya itu alaqah insaniyah. Definisi alaqah insaniyah dari berdasarkan kamus yang kami cari, kata alaqah itu berarti hubungan, sedangkan insaniyah itu berarti kemanusiaan. Jadi kami simpulkan alaqah insaniyah adalah hubungan kemanusiaan. Tuh. Jadi konsep dasar alaqah insaniyah itu, saya nggak kelihatan ayatnya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 112, Duribat alaihi Duribat alaihim alaihissalam. Artinya, kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegangan pada tali agama Allah dan tali perjanjian kepada manusia. Mereka pasti mendapat murka dari Allah dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Proses alaqah insaniyah mengacu pada amar ma'ruf nahi mungkar.
dalam upaya memenuhi hak-hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Di mana sebagaimana dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, hak seorang muslim terhadap sesamanya ada 6. Maka sahabat bertanya, apa saja yang dimaksud ya Rasulullah? Lalu Nabi bersabda, yaitu yang pertama, apabila berjumpa hendaklah memberi salam. Yang kedua, apabila kamu diundang, maka perkenankanlah. Yang ketiga, apabila kamu membutuhkan nasihat, bimbingan, maka nasihatilah. Kemudian, apabila bersin lalu memuji Allah, maka hendaklah dibalas. Apabila sakit, hendaklah dikunjungi, dan apabila mati, antarlah kuburnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari sini sudah jelas bahwa pedoman dalam proses al-aqah insaniyah yaitu larangan mengolok-olok dari Quran surat Ali Imran tadi. Larangan mencela diri sendiri, kemudian larangan memanggil dengan gelaran yang buruk. Oh, di sini larinya. Oke, lanjut Pak. Ini slide-nya sama. Oke, prinsip-prinsip al-aqah insaniyah merajuk pada landasan filosofis yang sesuai dengan esensi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia, sehingga harus diperlakukan secara arif, bijaksana, dan manusiawi. Sebagaimana dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, hingga hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke. Kesimpulan, jadi makna hakiki dari human relation bukanlah human dalam pengertian wujud manusia seperti tadi, melainkan makna dalam proses rohaniah yang tertuju kepada kebahagiaan berdasarkan watak, sifat, perangai, kepribadian, sikap, tingkah laku yang merupakan aspek kejiwaan terhadap pada diri manusia. Jadi human relation adalah hubungan manusiawi atau hubungan insani. Harapan kami mudah-mudahan makalah ini dapat menambah wawasan keilmuan kita bersama terkait hubungan kemanusiaan dan dapat digunakan bahan pertimbangan suatu lembaga jika diperlukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalah keduanya. Assalamualaikum Pak Dokter. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Ini makalah saya tuh ada di Pak Trimurdiono. Jadi Pak Trinya sekarang ada di Batam katanya. Dia lagi di jalan. Materinya di laptop. Laptopnya di rumah. Makanya saya bingung. Ini gimana Pak Dokter? Saya nggak ingat kalau hari ini. Apa tadi Pak Tri bilang gini, gimana kalau misalnya minggu depan ada alternatif nggak Pak? Sebenarnya terakhir sih hari ini Pak. Iya, hari ini kan terakhir nih. Kata pekan lalu Iya, kalau nggak salah sudah dijadwal, sudah disampaikan ya kalau kalau mulai dari pekan kemarin itu presentasinya dua makalah kan. Karena iya, pekan, pekan ini pertemuan terakhir, pekan depan itu sudah libur kalau di kampus kan. iya. Itulah Pak, silapnya tuh materinya dibawa Pak Trimurdiono Pak di laptop dia. Dia udah pulang ke Batam. Sedang saya kan tempat kerja. Jadi katanya dia lagi di jalan tuh Pak, dia belum belum masuk Zoom. Maka saya bilang Pak Melvin juga lupa ingetin saya, katanya saya juga lupa Pak. Jadi gimana Pak Dokter saya ini Pak? Bingung. Kalau Jadi pekan depan sudah nggak ada pertemuan, jadi gimana? Padahal kalau kemarin sudah disampaikan di grup diusulkan kan eh, iya. apa namanya? Ini Pak Trinya ada di room nih, udah ada di room nih. Nah, coba Pak Tri sampaikan ke Pak Dokter gimana Pak Tri? Mana dia? Jadi kalau saya jadi teringat Gimana? teringat beberapa hari terakhir ini di Coba kampus. Pak Trimurdiono mungkin Pak bisa menyampaikan karena materi ada di dia Pak. Halo Pak Trimurdiono. Atau sambil menunggu beliau sampai ke rumah aja gimana Pak?
boleh. Sekarang kita diskusikan dulu deh makalah Nanti yang saya pertama dulu hari yang ini. ada nih, sambil nunggu beliau nyampe di rumah nanti mudah-mudahan sempat. Gitu aja Pak Dokter ya. Terima Iya, kasih Pak. kalau beliau nggak nyampe juga nilai Ya, ibu dan tim iya. sepakati, eh, dan saya sudah komunikasi ke pihak pihak pengelola prodi dan eh, ketua koordinator mata kuliah ini. Jadi UASnya tidak perlu pakai ujian tertulis kan, tapi Iya. perbaikan makalah. Sedangkan nilai presentasi itu kan ada porsinya yang berbeda juga dengan perbaikan makalah. Hmm. Jadi gitu aja. Gak apa-apa. Sekarang kita Buat ke siapa ya? Putri Murdiono. Boleh Pak? mana nih Pak Trinya? Iya. Ini kita panggil-panggil beliau ini nggak respon karena sudah saya WA beliau Pak. Beliau lagi di jalan katanya mau ke rumah. Siap. Mau buka Baik. laptop. Sekarang ke timnya Bu Rika. Bu Laila ada di room. Bu Laila. Kayaknya Laila nggak belum masuk sepertinya Pak, karena beliau sedang berada di Depok. oke. Oke, baik. Atau Ini kita kok. buka ini saja Pak ya, kalau Siap. ada yang bertanya. Ya, silakan, Baik, silakan. nah, terima kasih Pak Dokter. Eh, Bagi rekan-rekan dari pemaparan materi makalah kami berjudul Human Relation atau Alakoh Insania dalam perspektif Al-Quran dan Hadis, mungkin ada masukan atau eh, apa semacam pertanyaan atau ada yang mau disampaikan dari makalah kami buka. Izin Bu Rika. Ya, silakan Ibu, Bu Kimi. Ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Rika dan teman-teman pemakalah. Mohon izin juga Pak Dr. Lazim. Kami off kamera karena memang kondisi sedang agak kurang memungkinkan untuk on kamera. Nah, eh, Bu Rika tadi kan menyimak makalah yang disampaikan oleh Bu Rika begitu tentang human relation, kemudian disandingkan dengan apa alakoh insaniah gitu ya. Nah, tadinya saya tuh ngerasa, oh semakin ke sini semakin ini nih, maksudnya tadinya kan kita bahas human relation aja gitu kan. Oh, mungkin ini makna lain dari human relation adalah alakoh insaniah gitu kan. Namun ketika ketika materinya disajikan, saya jadi berpikir kenapa? Maksudnya dia tidak berseberangan, cuman sepertinya ini menjadi pembahasan yang berbeda begitu. Apakah saya yang kurang nangkep di sini pada materi yang disampaikan tadi atau bagaimana? Jadi oleh karena itu mohon bagaimana pemakalah bisa menyampaikan kembali atau bagaimana menurut pemakalah secara ringkasnya alako insania ini benar-benar bisa disandingkan dengan human relation tadi, tentunya dalam sebuah lembaga pendidikan khususnya gitu. Itu saja Bu Rika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kimi pertanyaannya. Selanjutnya Ustadz Hendi ya. Iya, silakan Pak Ustadz Hendi. Iya, izin Bu Rika, terima kasih atas penyampaiannya tadi, yaitu tentang human relation dan alaqah insaniyah. Yang ingin saya tanyakan itu kepada kesimpulan terakhir di slide Bu Rika tadi, bahwasanya human relation atau alaqah insaniyah itu adalah hal-hal yang bersifat rohani dengan sikap-sikap yang Bu Rika sebutkan tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Rika, dalam sebuah lembaga pendidikan atau sebuah lembaga profesional, tentu human relation itu sangat perlu kita jalankan dengan baik. Akan tetapi di situ kita juga akan dihadapkan dengan sebuah profesionalitas gitu. Nah, jadi menurut pemakalah gitu, antara human relation ala insaniyah ini dengan profesionalitas, ketika harus dihadapkan secara bersamaan gitu, mana yang lebih
lebih harus diutamakan atau lebih tinggi kedudukannya human relation-nya ataukah profesionalitas itu sendiri di dalam kita mengambil sebuah tindakan itu Bu Rika. Izin Pak, bisa diulangi Pak, yang lebih Eh, bisa Oke, diutamakan. oke. Mana yang lebih kita utamakan di dalam sebuah lembaga profesional itu dalam mengambil suatu tindakan? Apakah kita mengutamakan human relation-nya ataukah profesionalitas itu sendiri ketika kita dihadapkan untuk mengambil sebuah tindakan gitu, Ibu? Oke, baik Pak. Oke, Terima terima kasih kasih, Ibu. Pak Ustadz Hendy. Baik, baik. Mungkin waktu langsung bisa saya coba menjawab mungkin ya. Kalau yang dari Kimi, Ibu Kimi itu mungkin eh, perlu saya sampaikan mungkin ketika pembuatan makalah ini saya baru menyadari juga ketika di akhir, ketika sudah share eh, di awal saya pembuatan makalah ini agak kesulitan untuk menyandingkan antara human relation ini dengan alaqo insania. Tapi ketika sudah di akhir, kenapa tidak setiap rupanya saya baru menyadari kenapa setiap aspek-aspek yang disampaikan di human relation itu kita kaitkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi seperti itu. Baru saya menyadari. Dan ini keterbatasan saya eh, karena mungkin eh, terkejar deadline. Saya mohon maaf. Tapi memang sepatutnya seperti itu. Setiap aspek-aspek yang dipaparkan dalam human relation seperti hubungan atau manfaat atau tujuan dalam human relation itu kita sandingkan dengan kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai seperti itu yang sebenarnya sudah disampaikan lebih dahulu. Eh, dan hadis-hadis Nabi juga seperti itu. Dan dalam kaitannya di dunia pendidikan dalam satu lembaga mungkin ya. Dan memang manfaat dari human relation ini memang sangat diperlukan ya Pak ya. Soalnya human relation ini hubungan antara manusia yang sifatnya seperti yang disampaikan tadi dalam kesimpulan lebih kepada rohani yang sifatnya bagaimana mengikat keterikatan antara hubungan antara pimpinan dan bawahan di satu lembaga pendidikan tersebut, antara kepala sekolah atau dengan guru, antara wakil kepala sekolah dengan guru-guru yang ada, bagaimana kita menjalankan alaqoh insania ini. Kemudian eh, apa banyak sekali yang bisa bisa eh, diperlakukan di sini. Sebentar, Pak, saya buka. Saya buka sebentar Pak ya. Nah, seperti di dalam dunia pendidikan, seperti dalam tema human relation itu kan, kalau dalam dunia pendidikan seperti komunikasi, kemudian eh, itu kan sangat 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 diperlukan gitu. Jadi motivasi seperti itu. Jadi hubungan-hubungan seperti itu eh, kepercayaan diri, kepercayaan antara pimpinan dan bawahan, kemudian sini ada self awareness, penilaian terhadap diri sendiri maupun subjek dari objeknya yang ada. Kemudian ada
pengungkapan reaksi, tanggapan individu terhadap situasi yang sedang dihadapi. Nah, saya rasa eh, dalam dunia pendidikan mungkin sudah dilaksanakan dengan baik. Cuman ini lebih kepada bagaimana kita lebih pengontrolan diri di sini untuk menjaga hubungan baik antara sesama manusia di sini. Gitu. Gimana Bu Kimi? Baik, terima kasih Bu Rika. Di awal tadi kan Bu Rika sudah menyampaikan gitu kan terkait kendala kesulitan untuk berusaha menyandingkan antara materi tadi ya. Baik, kami terima semua. Tapi nanti seiring berjalan diskusi kita, semoga ada pencerahan-pencerahan yang lain. Terima kasih Bu Rika. Baik, Bu Kimi, terima kasih. Kemudian dari Pak Hendy ya, bagaimana human relation ini lebih diutamakan kalau dalam suatu lembaga itu apakah human relation atau profesionalitasnya begitu ya, Pak Hendy ya? Iya, Ya. iya Bu Rika. Kalau dalam human relation atau alaqah insania itu sendiri, itulah bentuk, kalau menurut saya, itulah bentuk keprofesionalan, keprofesionalitas kita. Nah, dalam menjaga hubungan itu, bagaimana kita menjaga hubungan-hubungan manusiawi seperti hubungan-hubungan rohani yang keterkaitan antara hubungan atasan dan bawahan, antara sesama guru, antara kepala sekolah dan guru-guru seperti itu. Mungkin dari sisi human relation itulah kita bersikap profesionalitas gitu. Nah, jadi eh, Nah, jadi di situ bisa karena manfaat human relation ini adalah mencegah salah pengertian antara pimpinan dan bawahan, kemudian dapat mengembangkan kerjasama, kemudian dapat membentuk suatu teamwork yang efektif. Jadi di situ kita sudah menjalankan profesionalitas kita dalam berlembaga, dalam bekerja sama dalam tim seperti itu, Pak. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain, mungkin bisa menambahkan. Gimana Pak Hendy? Baik Bu Rika, jadi dalam pandangan pemakalah, human relation itu termasuk profesionalitas itu sendiri gitu Ibu Rika ya. Jadi ketika kita harus melakukan sebuah tindakan yang itu tadi bersifat rohani, mengikat alaqah kemanusiaan, meskipun hal-hal itu mungkin adalah hal yang tidak disukai oleh bawahan kita atau rekan kita, akan tetapi ketika itu adalah suatu profesionalitas, maka itu juga termasuk dari bagian human relation itu sendiri, gitu Bu Rika ya. Iya Pak Hendy. Jadi mungkin sebelum kita lebih kepada pendekatan ya, pendekatan komunikasi seperti itu yang kita butuhkan dari human relation ini kan kita mengatur bagaimana menjaga hubungan-hubungan itu agar agar profesional tapi tidak tidak apa ya semacam dia tetap profesional namun tidak keluar dari ketentuan seperti itu mungkin. Jadi kalau misalnya bisa kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan komunikasi seperti itu terlebih dahulu mungkin eh, tidak perlu semacam apa eh, apa ini sifatnya lebih kepada baku ya seperti ketentuan baku seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa dikomunikasikan dengan cara yang manusiawi atau tidak tidak memecah belahkan hubungan seperti itu mungkin kedepannya bisa bisa lebih profesional seperti itu. Bentar ya, bentar ya. Oke, gimana Pak Endi? Oke, baik. Terima kasih Bu Rika atas jawaban yang diberikan.
tentu menambah pengetahuan dan pemahaman kami tentang hubungan human relation dan profesionalitas itu sendiri. Makasih Bu Rika. Terima kasih Ustaz Endi. Mungkin nanti eh, lebih lengkapnya, lebih detailnya nanti akan disampaikan mungkin dengan Pak Dr. Lazim. Terima kasih. Mungkin mengingat waktu ada pemakalah selanjutnya ya, Pak Trimurdiono sudah ada gitu. Mungkin ya, Nggak mungkin ada, bisa Bu. dilanjutkan ya, Pak Dokter ya dengan pemakalah. Gimana Bu Suryati, Pak Tri, sudah siap? Ya Pak, baterainya baru nyampe rumah, sudah dibuka laptopnya, sudah ada makalahnya, cuman dalam bentuk makalah nggak apa-apa Pak. Silakan Bu. Baik, silakan Putri di share screen. Baik, mohon maaf Ustaz, kami belum sempat buat PPT-nya, kami presentasi lewat makalah aja ya Ustaz. Insya Allah PPT-nya nanti nyusul Ustaz, setelah revisi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih kepada Pak Dokter yang sudah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan makalah tentang dengan judul Mutu Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Makalahnya sambil dikirim ke grup boleh Pak Tri, biar yang lain bisa mengaksesnya juga. Baik, Ustaz, kami lanjut. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa dan peradaban dalam konteks Islam. Pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan akhlak yang mulia. Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam memberikan panduan komprehensif mengenai nilai dan tujuan pendidikan yang berkualitas. Al-Quran juga menegaskan bahwa pencarian ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini tercermin dalam beberapa ayat yang menekankan pentingnya ilmu, ilmu sebagai pilar dalam kehidupan. Misalnya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya meningkatkan status sosial individu, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Al-Quran juga mengedepankan pendidikan yang berlandaskan akhlak. Dalam surah Al-Anfal ayat 28, Allah mengingatkan bahwa harta dan anak-anak hanyalah ujian, yang menegaskan pentingnya pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tapi juga pada pengembangan karakter. Rasulullah SAW dalam berbagai hadis menekankan metode pengajaran yang baik dan pentingnya menuntut ilmu, sehingga pendidikan dalam Islam harus melibatkan kedua aspek ini secara seimbang. Adapun rumusan masalah apa definisi dan konsep mutu pendidikan menurut Al-Quran dan hadis. Dua,
Bagaimana peran ilmu pengetahuan dalam meningkatkan mutu pendidikan menurut ajaran Islam? Yang ketiga, bagaimana implementasi mutu pendidikan menurut Al-Quran dan hadis di lembaga pendidikan saat ini? Apa tantangan dan peluang dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan perspektif Al-Quran dan hadis di era modern? Tujuannya satu, untuk mengetahui dan memahami makna dari pemikiran pendidikan Islam. Dua, untuk mengetahui dan memahami guru. Bab 2, pembahasan mutu pendidikan menurut Al-Quran, ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Definisi mutu pendidikan menurut Al-Quran. Mutu pendidikan dalam perspektif Al-Quran tidak hanya terbatas pada aspek intelektual, tetapi juga mencakup keseimbangan antara ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, dan pengembangan spiritualitas. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan manusia yang berilmu, berakhlak mulia, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi mutu pendidikan dalam Al-Qur'an bisa dilihat dari beberapa ayat yang memberikan pandangan mendasar tentang ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Al-Baqarah ayat 2. Kami langsung baca artinya ya, Ustaz. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan pentingnya proses pendidikan dalam Islam sebagai transfer ilmu dari Allah kepada manusia. Adapun mutu pendidikan menurut Al-Hadis. Definisi mutu pendidikan menurut Al-Hadis. Dalam hadis, konsep pendidikan yang berkualitas tercermin dalam ajaran Rasulullah SAW yang tidak hanya menekankan pencarian ilmu, tetapi juga penerapan dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hadis yang relevan dalam menggambarkan mutu pendidikan adalah hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Kita langsung baca artinya, Ustaz. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Adapun hadis berikutnya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan, wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang di atas menegaskan bahwa pencarian ilmu adalah kewajiban, bukan hanya hak bagi semua umat Islam, yang berarti pendidikan adalah suatu yang fundamental bagi pembentukan individu muslim yang berkualitas. Karena agama Islam adalah agama bagi orang yang berakal, bernalar, dan ajaran Islam mengajukan umatnya untuk mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Adapun hadis tentang penyempurnaan akhlak, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutu pendidikan dalam refleksi hadis menekankan keseimbangan antara pendidikan moral, akhlak, dan intelektual dengan fokus pada pengajaran yang bukan iman, amal soleh, dan integritas. Bab 3, penutup kesimpulan. Secara keseluruhan, mohon maaf Ustaz, mungkin segitu aja karena makalah kami belum belum seutuhnya selesai, Ustaz, baru separuh, Ustaz. Syukran hadza fakam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kawan-kawan silakan ditanggapi. Mungkin tidak ada yang menanggapi, mungkin Pak Dokter. Gimana Bu? Gimana Bu? Mungkin belum ada yang menanggapi, Pak. Bisa Bapak kasih pencerahan dulu, mungkin masukan untuk Kok perbaikan suaranya agak makalah kecil kami, ya? Pak. Kecil ya, Pak ya? Mungkin bisa dikasih masukan dulu, Pak, untuk perbaikan makalah kami. Kalau Pak Tri bilang makalahnya belum selesai, kemudian apa namanya sinkronisasi antara rumusan masalah dengan tujuan makalah, kemudian konten dari kan bahasan kita tentang mutu pendidikan Islam ya, ini mutu pendidikan eh, dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Jadi kalau yang dibahas kan nanti dalam konten yang sudah dipresentasikan oleh Pak Tri tadi itu kan kok saya nih secara pribadi kok belum menemukan yang dimaksudkan dengan mutu pendidikan itu apa. Terus kemudian dalam Al-Qur'annya, dalam hadisnya itu apa nih kaitannya dengan mutu pendidikan. Itu kok saya belum nemu gitu. Jadi saya nggak ngasih masukannya apa kalau kalau belum. Terus apakah mutu itu identik dengan akhlak gitu? Kalau yang tadi yang dibahas-bahas bagian-bagian itu kan agak agak larinya terkait dengan masalah karakter terkait dengan akhlak ya. Terus apa sih kaitan mutu pendidikan itu dengan Gurindam 12 nih padahal perspektifnya Al-Qur'an dan hadis itu. Itu kan hau-hau jadinya kayaknya di situ. Eh, Mungkin itu kalau Ya, kalau Pak. kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kira-kira gimana nih Bu Suryati sama Pak Tri? Ya, Pak. Baik, Pak. Artinya kan, Pak, istilahnya kan kami ini, jujur saya kalau saya memang, Pak, betul-betul lupa. Tidak ingat, Pak, kalau hari ini saya presentasi. Karena minggu lalu memang saya tidak mengikuti Zoom karena saya ada kegiatan Zoom Kanwil. Dan Pak Melvin pun tadi lupa ingetin saya, Pak. Baru hari ini saya tadi kaget, Pak. Bahwasanya harus saya presentasi gitu. Betul-betul saya ya Allah hilaf. Mohon maaf ya Pak. Makanya saya bilang kalau memang diberi waktu besok aja saya akan prepare betul-betul dengan Pak Tri Murdiono. Kebetulan Pak Tri juga belum sampaikan ke saya bahwasanya DPT belum diselesaikan. Saya akan sempurnakan lagi Pak sesuai dengan judul yang diberikan kepada kami. Kalau memang diberikan waktu akan kami perbaiki kembali Pak. Bu Suryati dan dan Pak Tri. Ini eh, penyampaian bahwasanya Bu Suryati dan Pak Tri itu kebagian makalah tentang mutu pendidikan dalam Ya. perspektif Al-Quran dan hadis itu kan nggak ujuk-ujuk sekarang-sekarang ini Iya, betul dari Pak. pertama kali perkuliahan Iya. kan. Sudah Jadi lama waktu yang dibikin. diberikan justru amat sangat banyak dibandingkan dengan kawan-kawan yang makalah pertama, kedua, ketiga. Iya, betul. Ini makalah yang ke-15 loh gitu maksudnya. Iya, Jadi itulah Pak. Makanya ketika kan udah kami kemarin sama Pilar, Bu, Pak Tri saya bilang, bikin dulu ya Pak, nanti kita bahas bersama. Sudah siap Pak. Jadi kan Pak Tri juga lupa hari mau konsentrasi mungkin dan saya pun sudah nggak ingat. Jadi makalah itu sudah dibikin lama, cuma belum disempurnakan. Makanya saya betul-betul ngeblank gitu Pak hari ini. Makanya saya bilang ya Allah, maaf ya Pak, betul-betul saya betul-betul ini Pak, apa ya, belum siap. oke, silakan kawan-kawan ada Ah, yang mau menanggapi makalah yang barusan iya. disampaikan oleh Pak Tri dan Bu Bu Suryati sebagai tim dalam makalah ini. Silakan kawan-kawan. Sila Ustadz Hanafi. Izin Pak Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja Pak Dokter, kami berhubung Ibu Suryati ini kan luar biasa pengalaman beliau sebagai kepala madrasah. Jadi kami yakin beliau banyak pengalaman tentang bagaimana meningkatkan apa namanya mutu pendidikan tadi. Jadi terlepas dari makalahnya yang belum siap, Bu, saya rasa Ibu itu punya apa namanya istilahnya punya pengalaman yang sudah ada aja yang disampaikan, Bu.
Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Kalau cerita pengalaman berarti artinya saya tidak bisa menyampaikan secara ilmiah ya, Pak. Artinya pengalaman yang saya punya ketika saya berbicara masalah mutu. Jadi memang kalau mutu pendidikan itu memang tidak terlepas dari kalau di sekolah, khususnya di Minta Pimpinan sekolah saya, Pak, yang saya ceritakan. Jadi mutu pendidikan di madrasah kami ini memang tidak terlepas dari peran guru, Pak. Jadi peran guru bagaimana berusaha sama-sama meningkatkan mutu pendidikan bukan hanya dari bidang segi kuantitas. Jadi kita tidak hanya berpikir ingin mencari murid sebanyak-banyaknya itu juga termasuk mutu, tapi yang kita fokuskan adalah kualitas. Memang agak sulit, Pak. Jadi zaman sekarang ini kalau memang gurunya tidak hebat, anaknya tentu tidak akan bisa hebat. Jadi untuk menciptakan guru hebat itu agak sulit. Nah, untuk itu memang untuk meningkatkan mutu pendidikan di, di tingkat dasar, kalau kami di Mintanjung Pinang ini, paling-paling kami dengan cara melakukan mencari istilahnya apa namanya Pak ya, pembimbing-pembimbing dari luar Pak, misalnya seperti itu. Kalau kami ingin meningkatkan mutu masalah, misalnya ngaji nih, tilawah misalnya. Jadi kami harus mencari pelatih atau guru tilawah dari luar. Kemudian kalau misalnya tahfiz, juga kami harus mencari pelatih dari luar. Seperti itu. Dan kami misalnya ingin meningkatkan mutu di bidang KSM, kompetensi kompetensi lisan madrasah. Kami harus mencari guru privat dari luar dan itu memang setahun kami kontrak, artinya guru dari luar. Jadi untuk meningkatkan mutu pendidikan yang bersumber dari guru itu sendiri Pak memang agak sulit kalau di tingkat Mintanjung Pinang ini karena gurunya guru kelas, bukan guru mapal. Jadi guru kelas itu sifatnya umum, tidak menguasai satu bidang ilmu saja. Jadi ilmunya itu masih dikuasai semua. Jadi seperti itu. Jadi gitulah Pak. Mungkin mutu-mutu terkait dengan ekstrakurikuler pasti kami menggunakan istilahnya tetap pelatih-pelatih dari luar Pak. Seperti itu Pak. Untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini. Yang jelas bukan hanya mutu tapi yang paling utama adalah akhlakul karimah tadi Pak. Jadi apalagi yang namanya madrasah, ciri khasnya adalah pasti anak-anaknya itu berakhlak gitu. Dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang sekolah dasar umum misalnya. Jadi seperti itu. Jadi PR kami yang di masa ini bukan hanya dari segi pengetahuan, tapi tentu yang lebih kami kedepankan adalah akhlakul karimah bagi anak-anak didik kami yang ada di madrasah. Demikian saja Pak, mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya mohon izin nih, apa namanya, ngasih masukan untuk makalahnya Bu Suryati sama Pak Trimurdiono. Ini kan bahasanya terkait dengan mutu pendidikan, perspektif Al-Quran dan hadis ya. Jadi saya sarankan nanti di makalahnya itu di elaborasi, karena kan Al-Quran kan berarti kaitannya dengan ayat. Coba nanti ini saya ngasih pikiran saya ketika karena makalahnya belum sampai sekarang belum dikirim di grup kan. Jadi yang Sudah terlintas Pak, dalam pikiran saya ketika sudah bicara. dikirim itu Pak. Oh, Sudah sudah Pak, ya? sudah Suryati kirim Pak. Oke. Oh iya baru. Oke, siap. Jadi gini, karena saya belum mengakses, jadi saya ngasih ide aja, ngasih ide. Baik Pak. Mohon nanti Ya, di follow up dengan eh ini mutu para pendidik atau mutu pendidikan. Itu saya kebayang dengan salah satu dengan mungkin angle ayat yang perlu dimasukkan itu surat Al-Qalam di ayat-ayat perhatikan nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bini'mati rabbika bimajnun ya. Wa inna ada wa inna profesionalitas seorang guru, pedagogiknya seorang guru, kemudian kompetensi sosial, tema tentang mutu pendidikan ini dengan tema sebelumnya tentang HR ya, human relation atau bahasanya tadi ala insania. Tadi nanti saya elaborasi lagi juga terkait dengan tema dengan makalah pertamanya, makalahnya Bu Bu Laila sama Bu Rika.
Ya, tapi saya ke sini dulu karena sudah terlanjur di sini. Jadi kalau bicara terkait dengan nun wal qalami wa ma yasturun itu ada isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang ketika ayatnya wal qalami wa ma yasturun. Kemudian ayat 1 sampai ayat 4 itu ada beberapa kompetensi ini kaitannya sama mutu pendidikan. Itu pilarnya itu pertama guru sebagai leading sektor dari pendidikan itu mereka harus melek teknologi informasi sama komunikasi. Kaitannya bahasan yang tadi HR tadi. Nah, bagaimana mengembangkan diri untuk tugas dan profesi pendidik dan memberikan pengajaran. Ini kan kaitannya sama, oh ternyata Al-Quran ketika mengatakan wal kolami wa mayasturun itu bicara terkait dengan seorang guru yang bermutu itu adalah seorang guru yang melek teknologi informasi dan juga komunikasi. Kalau dulu namanya TIK, tapi kalau sekarang namanya apa sih Bapak Ibu kalau di guru di sekolah TIK, kalau dulu namanya TIK, kalau sekarang namanya Informatika. informatika ya betul ya. Saya dapat dari guru anak saya. Oh ini sekarang namanya begini-begini ya. Oke oke lah. Namanya informatika. Oke. Itu pertama. Yang kedua, ketika bicara terkait dengan mutu nantinya, mutu pendidikan ini dikaitkan dengan guru. Belum bicara terkait dengan manajer, tapi harusnya relate lah antara guru dengan manajer ketika bicara terkait dengan kompetensi mutu itu nanti dikaitkan dengan seorang manajer, seorang guru, ketika bicara tentang mutu pendidikan itu harus memiliki ketangguhan diri. Bagaimana kesabaran dia, bagaimana self confidence dia, kepercayaan diri dia, bagaimana keberanian dia, semangat dia, kesungguhan dia, hardiness, ketangguhan diri atau pantang menyerah gitu kan, tahan banting maksudnya dalam melaksanakan itu nanti kaitannya dengan nah itu disebutkan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun ya kan wa inna lakala ajrun ghairu mamnun itu kaitannya dengan persoalan itu. Kemudian yang ketiga mutu itu nanti dikaitkan dengan dedikasi, tanggung jawab, kemudian etos kerja yang tinggi. Nah, itu ada kalimat wa inna lakala ajrun ghairu mamnun wa inna kala ala khuluqin azim. Itu ada keteladanan, ya kan? Bagaimana meneladani akhlak, kepribadian pendidik sejati Rasulullah itu seperti apa? Maka kaitan dengan mutu pendidikan kok dicoba disandingkan dengan perspektifnya Al-Quran sama Sunnah, maka saya punya ide, pikiran saya ini yang sekarang sedang beredar ini, itu nanti mohon di makalahnya Bu Suryati, di makalahnya Pak Trimurdiono, itu ketika bicara tentang mutu pendidikan, silahkan Bapak Ibu mengelaborasi ayat itu saja. Silahkan cari kitab tafsir yang kira-kira berbicara kalau kalau tafsir-tafsir dulu mau tafsir Jalalain, kemudian tafsirnya atau baris saya nggak tahu juga maksudnya saya belum belum refer ke sana untuk khusus tema ini. Barangkali di sana kemudian memberikan insight-insight terkait dengan mutu pendidikan. Karena kalau luas banget seperti tadi makalah yang pertama, bicara tentang HR itu luas banget kan gitu. Tapi mestinya kan ada yang ada sesuatu yang lebih dielaborasi. Hal yang betul-betul penting banget ketika bicara tentang HR karena dalam beberapa lembaran tulisan yang ditulis ya, dalam makalahnya Bu Laila dan Bu Rika itu sebenarnya menukik ada kalimat HR dalam manajemen itu sama dengan komunikasi. Benar nggak? Coba nanti dicek makalahnya Bu Rika sama Bu Laila ketika bicara tentang human Human. relation dalam manajemen. Kalau nggak salah saya sempat baca tadi itu dikaitkannya justru tentang komunikasi. Dan ini menunjukkan bahwasanya makalahnya Bu Laila, Bu Rika itu mestinya lebih mengelaborasi kalau perspektifnya Al-Quran ya, itu ke arah komunikasi. Meskipun bahasan-bahasan terkait dengan HR itu kan tadi banyak banget ya yang dituliskan di awal itu kan ada yang pertama ditulis memang komunikasi, ada self awareness gitu kan, ada apalagi tadi self acceptance gitu kan, kemudian ada motivasi, kemudian ada trust, kemudian ada
self disclose apa nak? Iya, sama Bunda dulu boleh. Ya, sorry ada distraksi. Jadi khusus untuk makalahnya Bu Laila dan Bu Rika itu saya menyarankan oke lah silakan karena mata kuliah kita bukan mata kuliah manajemen apa namanya umum lah ya, ilmu manajemen umum. Tapi mata kuliah kita itu mengaitkan antara manajemen dengan Al-Qur'an dan hadis. Jadi tolong di apa namanya lebih spesifik mungkin kalau ambil angle-nya ayat tertentu. Jadi kalau kalau saya ngajar mata kuliah tafsir Ahkam nih saya ngambil perbandingan makalah tafsir Ahkam yang membedakan antara tafsir Ahkam dengan fikih itu adalah kalau tafsir Ahkam itu yang kita kaji itu adalah ayatnya, kemudian dari ayat itu kita bisa mendapatkan angle apa dari hukumnya itu. Beda dengan mata kuliah atau mata pelajaran fikih ya bicaranya tentang hukum aja. Tapi mata kuliah kita sekarang ini sama dengan kalau tadi tafsir Ahkam berarti ayat-ayat tertentu yang kemudian di apa namanya diambil sudut pandangnya itu dari hukum. Sama dengan mata kuliah kita, manajemen pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis berarti ayat apa yang kemudian dijadikan sandaran untuk membahas tentang tema human relation itu yang kemudian harusnya dielaborasi. Kan pasti akan sangat banyak karena tadi ranahnya luas banget, ada komunikasi, ada terkait dengan self awareness, ada terkait dengan masalah motivasi dan seterusnya yang banyak tadi, itu ambil angle salah satunya ayatnya apa, kemudian dielaborasi, dikaitkan dengan persoalan manajemen manajemen apa pendidikan. Dalam konteks ini, maka saya menemukan ada munasabah nih, ada keserasian antara tema makalah yang pertama dengan makalah yang kedua. Tema yang pertama dan kedua itu kaitannya dengan sama-sama kan ketika bicara tentang komunikasi umpamanya itu kan boleh silakan kalau saran saya nih nanti mengelaborasi eh, surat Ali Imran ayat 79 aja. Ini saran saya ke Bu Laila kaitannya sama manajemen apa tadi human relation kaitannya dengan Al-Qur'an atau nanti kaitannya sama komunikasi karena komunikasi ini kan keterampilan fitri, keterampilan paling mendasar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Coba cek juga nanti Bu Laila sama Bu Rika itu kaitannya dengan surat Ya, Ar-Rahman Pak. umpamanya. Kan ada kalimat Allamahul bayan. Nah, bayan itu yang dimaksud bayan itu kan komunikasi ini kaitannya. Ini kaitannya dengan human relation itu nanti dikaitkan dengan al-bayan tadi. Nah, saran saya coba dielaborasi apa pendapat para ulama tafsir ketika memaknai kalimat bayan. Ya kan? Bayan itu kan ternyata nanti kalau kalau dielaborasi banyaklah Pak Quraisy, Ibnu Asyur, ya para ulama tafsir klasik kayak atau bari umpamanya itu mereka bicara umpamanya bayanun nutq ya kan itu pertama tapi nggak sekedar bayanun nutq ternyata bahkan komunikasi itu nanti dikaitkan dengan yang alamahul bayan itu bisa jadi komunikasinya verbal bisa jadi non verbal dan itu yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah umpamanya kalau kita balik ke tema hadisnya Rasulullah ternyata eh, apa namanya ketika bicara terkait dengan komunikasi itu nggak cuma bahasa verbal, tapi non verbal juga. Kalau verbalnya umpamanya gimana kaul-kaul yang ada dalam Al-Qur'an umpamanya nanti nanti dicek juga nih Bu Lela sama Bu Rika. Ada ada kaulan ma'rufa umpamanya ya kan? Iya. Perkataan yang layak lagi baik ya kan terus qaulan sadida perkataan yang benar dan jujur kemudian ada qaulan baligho perkataan yang membekas dalam jiwa ini kaitannya dengan relationship human relationship ya gimana tadi pertanyaan Ustadz Hendi
Mana yang kita prioritaskan, profesionalitas kita atau HR kita ketika mengambil keputusan terhadap seseorang, mau memberikan apresiasi ke mereka atau bahkan memberikan sebaliknya, mau menghukum mereka gitu. Mana yang perlu kita prioritaskan? Nah, ini kalimat qaulan baligho. Ada qaulan karima, perkataan yang mulia tapi juga memuliakan. Nah, ini kan kaitan dengan HR itu. Ada qaulan maisuro umpamanya, perkataan mudah dipahami tapi pantas untuk disampaikan. Kan ada juga kalimat yang mudah dipahami tapi nggak pantas karena mungkin apa nyelekit lah bahasanya itu ya. Tapi malah menyakitkan gitu kan. Tapi ada juga qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Ada qaulan tsaqila, ya kan, perkataannya berwibawa, mantap gitu. Ini kan kapan kita menggunakan ini dalam dalam pola relasi kita dengan mungkin bawahan, dengan kawan-kawan sejawat kita yang setara levelnya umpamanya dan seterusnya, atau qaulan azima. Ini kaitannya dengan ketika kita mengucapkan kalimat ini kita harus mempertimbangkan ini dosa nggak ya, ini nanti membahayakan nggak ya, ini bisa mempengaruhi hubungan saya dengan bawahan saya, dengan atasan saya, dengan sesama sejawat saya nggak ya. Itu komunikasi verbal. Al-Quran menyebutkan itu, Rasulullah juga mencontohkan itu. Nah, kalau yang nonverbal kan kaitannya dengan bagaimana isyarat kita, gerak tubuh kita, sikap kita, kemudian apa namanya, itu memungkinkan ngirim pesan tanpa kata-katanya itu muncul. Kalau kemarin yang viral tentang kalimat mohon maaf ya, goblok yang kemudian sampai ada pejabat yang harus mengundurkan diri, mamanya, itu kan patut untuk kita kaji. Ini kan human relation juga di sini, tapi lebih ke arah komunikasi. Dan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan itu banyak banget kan gitu. Nah, umpamanya bagaimana kalau yang verbal, kalau yang non verbal, bagaimana eh, Rasulullah kemudian memperbaiki sendal sendiri, kemudian apa namanya menjahit atau menambal bajunya sendiri gitu kan. Kemudian memuji Ibunda Aisyah dengan verbal, apa namanya, keutamaan Aisyah dibanding perempuan-perempuan yang lain di dunia itu seperti perumpamaan sarit dari makanan-makanan yang lain gitu. Sarit itu makanan paling favorit meskipun mungkin dalam bahasa kita diartikan bubur, tapi kan bukan bubur seperti yang kita konsumsi. Nah, umpamanya. Nah, perkataan apa namanya, komunikasi-komunikasi verbal atau non verbal yang dilakukan oleh Rasulullah itu dalam konteks hadisnya itu perlu untuk dijadikan sebagai angle sehingga makalah kita tuh bisa memberikan apa insight, bisa memberikan inspirasi kepada orang. Oh, ternyata dalam pola relasi kita terhadap sesama manusia, mau atasan atau bawahan kita sebagai manajer dengan bawahan kita, itu apa yang dituntunkan oleh Al-Qur'an, apa yang dituntunkan oleh sunnah itu keren banget gitu. Nah, kira-kira itu yang mungkin perlu ditambahkan di makalahnya Bu Lela ketika bahas tentang apa sih, dari sisi ilmu manajemennya keren lah di atas-atas itu gitu. Tapi mata kuliah kita kan bukan mata kuliah manajemen ANSI, tapi mata kuliah kita adalah manajemen pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Juru stressingnya itu ada pada kalimat Al-Quran dan hadis. Maka kalau di PTIQ itu ada jurusan eh, pasca sarjananya S2 seperti Bapak Ibu sekalian itu di manajemen pendidikan, itu mereka nama nama prodinya itu manajemen pendidikan berbasis Al-Qur'an. Jadi memang benar-benar semua ilmu manajemen itu di apa namanya dikonfirmasi dengan Al-Qur'an gitu. Ini kalau kemarin teorinya teori minan minal waqi ilan nas, dari realitas kemudian dicari Al-Qur'annya itu. Tapi boleh juga pakai sebaliknya, dari nas kepada realitas, minan nas ilal waqi. Boleh kayak gitu. Nah, kalau mau dipakai elaborasinya eh, surat Ali Imran ayat 79 ini, baik Bu Suryati dan Pak Tri atau Bu Laila dengan Bu Rika itu eh, apa namanya, ayat ayat 79 di surat surat Ali Imran itu menurut saya juga amat sangat relate dengan dua tema ini.
Bisa dibayangkan kalimatnya ini kaitannya ansi dengan apa namanya betul-betul khas pendidikan karena ayat itu bicara terkait dengan siklus edukasi. Kalau dalam konteks manajemen harusnya yang saya ini kan bagaimana mutu pendidikan, bagaimana human relationship, bagaimana manajemen itu bisa kita jadi orang yang nyaman untuk belajar. Karena sekarang saya ngajar, tapi setelah itu saya nanti belajar. Bapak Ibu sekarang belajar, tapi setelah itu kan Bapak Ibu ngajar. Itu kan namanya siklus edukasi. Maka kalimat yang dipakai oleh ayat 79 itu kalau Bapak Ibu sekarang mau ngecek Al-Qur'annya itu ada kalimat bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kalimatnya walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrus. Ini kan siklus edukasi. Sekarang saya ngajar tapi setelah itu saya nanti belajar. Sekarang Bapak Ibu belajar tapi setelah itu nanti Bapak Ibu ngajar. Itu kan siklus, nggak boleh berhenti. Maka keren banget kalau para senior saya yang usianya mungkin di atas saya, meskipun saya juga sudah tua, tapi ternyata masih ada senior-senior saya yang masih semangat belajar seperti Bapak Ibu sekalian gitu. Itu keren banget dan itu implementasi dari kalimat itu. Kenapa itu relate ayat itu relate dengan tema Bapak Ibu Pak Tri, Bu Suryati, Bu Lela, Bu Rika? Karena ayat itu di awalnya dimulai dengan human relation kan maka nali basyarin ayu tiyahullahul hunubuwat alkitab deh. Maka nali basyarin ayu tiyahullahul kitab wal hukma wan nubuwah kan gitu. Ketika seseorang itu berada pada siklus edukasi itu, baik dia itu kemudian akhirnya mendapatkan ilmu Alkitab wal hukma wan nubuwah tadi, itu dia nggak pantas. Ini kan human relation, nggak pantas dia kemudian mengatakan kepada bawahannya, kepada orang-orang di sekelilingnya, jadilah kalian pembantuku, jadilah kalian itu hambaku, jadilah kalian itu anak buahku. Dalam konteks ayat itu, human relationnya jelas banget. Tapi perintahnya Allah nggak pantas seorang yang terdidik, seorang yang kemudian bahkan kelasnya manajer, itu kemudian mengatakan kepada orang-orang di sekelilingnya, mengatakan bahwasanya jadilah kalian hambaku, jadilah kalian itu budakku, jadilah kalian ini. Itu nggak pantas kata Allah. Maka ada dibaca summa yaqulu linnasi kunu ibadah min dunillah kan. Tapi perintahnya walakin kunu robbaniyin. Nah, sambungan manajemennya pentingnya itu karena nanti kalau Bapak Ibu cek di tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir itu memaknai kalimat meskipun para ulama tafsir yang lain memaknai ulama, hukama, fukoha, paling kaitannya itu. Jadi alim yang wise, yang bijak, kemudian yang paham agama, bapaknya. Tapi Ibnu Jarir, Bapak Ibu, nanti silakan cek Jami'ul Bayannya beliau itu mengungkapkan lebih dari itu. Karena beliau mengatakan seorang yang terdidik, bahkan seorang kelas manager dalam pola relasinya, human relationnya itu mereka harus punya 5 karakter yang harus harus apa namanya benar-benar komplit ada pada dirinya. Pertama, al-jami ilal ilmi wal fiqhi. Jadi dia harus wawasannya memang luas banget. So, nggak merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, dia akan terus-menerus belajar. Yang kedua al-alim kemudian faqih. Ini kayak Ustadz Hanafi, kayak Ustadz Hendi, kayak Ustadz Syarif di sini, Ustadz siapa namanya Pak Fatur namanya. Ini orang-orang yang secara keilmuan agama tuh keren banget lah gitu. Tapi harus menyandingkan tadi alim seluruh pengetahuan, seluruh keilmuan, bahkan salah seorang ulama itu mengatakan kita itu harus jadi wartawan, kita itu harus nggak tulalit gitu. Ngomong apapun kita nyambung gitu. Sekarang ketika kita bicara terkait dengan PPN 12%, ketika kita bicara terkait dengan kenapa dispenser beberapa pekan yang lalu lah, beberapa bulan yang lalu, dispenser Pertalite itu kok pada rusak semua di Tanjung Pinang di Bintan, sedangkan Pertamax kok enggak? Itu kenapa gitu? Nah, itu kaitannya dengan alim ya kan Bapak Ibu kalau kalau konteksnya bertemu dengan eh, apa objek didiknya itu adalah anak peserta didiknya itu adalah anak-anak milenials, anak-anak muda yang mereka gila bola, mereka bicara nih, oh kemarin MU itu ternyata kalah sama umpamanya gitu. Oh ternyata Arsenal itu menang 5-1 sama Crystal Palace umpamanya. Itu kita tahu bukan karena kemudian kita nonton itu, tapi
itu namanya alim karena kita akan berinteraksi dengan manusia yang mereka ternyata punya punya apa namanya punya muyul, punya kecenderungan dengan tema itu sehingga kita bisa diterima dengan mereka. Ini kan human relations, ini kan komunikasi kan gitu. Nanti alim al-jami ilal ilmi wal fikhi kata At-Tabari. Kemudian al-basaru bisyasah, melek politik yang ketiga. Ibnu Jarir di zaman itu disebut sebagai Imamul Mufassirin. Kitab tafsirnya itu full dari pertama kali ditemukan itu sampai belum sebelumnya nggak ada. Maka dia disebut Imamul Mufassirin kan. Ini tuh sudah bicara terkait dengan seorang yang terdidik, seorang yang tadi berada pada siklus edukasi itu harus melek 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 politik. Yang ketiga, yang keempat itu harus melek manajemen. Ini kaitannya dengan Bapak Ibu. Kenapa tadi harus ada HR, kemudian ada mutu pendidikan? Itu karena kaitannya nanti dengan persoalan yang keempat yang disebutkan oleh Ibnu Jarir. Basirun bitadbir. Melek manajemen. Keren kali Bapak Ibu sekalian ini kan para manajer nih, para pimpinan di sekolah atau di lembaga-lembaga yang Bapak Ibu miliki. Pak Kandar, owner dari ininya lah gitu. Kawannya, kolega saya soalnya istrinya. Itu eh, apa namanya? Harus melek manajemen gitu. Kapan kemudian menyelesaikan tugas-tugasnya, kapan kemudian harus kuliah lagi, kapan harus berinteraksi dengan masyarakat, dengan bawahannya, dengan orang yang lebih banyak. Tapi pada saat yang sama tugas-tugasnya selesai, manajemen waktunya, oke, manajemen komunikasi, dan seterusnya. Pokoknya semua manajemen. Karena kalimat Ibnu Jarir at-Tabari itu basirun bitadbir, melek manajemen. Baru yang terakhir ini kaitannya dengan mutu, kaitannya dengan human relation juga. Qaim bi umuri ra'iyah, al-qiyam bi umuri ra'iyah bima yuslihum fi dunyahum wa dinihim. Ini kaitannya bagaimana dia berkhidmat, bagaimana dia itu jadi orang yang memberikan manfaat, menghadirkan kemaslahatan. Ternyata orang yang berada pada siklus edukasi kaitannya dengan manajemen itu, manajemen pendidikan, itu orang-orang yang mampu menghadirkan itu semua, lima hal itu baru kemudian disebut sebagai robani. Nah, saran saya silakan nanti Bu Laila, Bu Rika, kemudian Bu Suryati sama sama Pak Tri itu sebelum kan ini semuanya nggak cuma beliau berempat aja tapi semua yang lain tadi yang masuk di perkuliahan paruh kedua yang sama sama saya itu silakan makalahnya nanti direvisi karena tidak ada UAS tertulis. Karena UAS tertulisnya gimana caranya UAS tertulisnya kan kalau makalahnya temanya beda-beda terus jadi intinya silakan diperbaiki. Saya tawarkan ke Bapak Ibu sekalian yang paruh kedua kira-kira bisa menyelesaikan revisinya kalau saya sih sebelum tanggal 31 karena tanggal 31 sudah harus eh, apa namanya mengumpulkan nilai ke koordinator dan ke prodi. Jadi silakan kesempatannya berarti masih ada kurang lebih sepekan lah ya. Ya, Sepekan insya hari Allah. hari Senin atau Selasa depan sudah Senin aja lah ya. Sudah terkumpul lagi. Senin tanggal 30 libur ya kalau nggak salah. Bener ya tanggal 30 libur ya? Bukan ya. Eh bener Ya, nggak bener ya? Tanggal 30 hari apa ya? Masuk kita, Pak. Hah? Masuk 10 hari 20. Senin. 20 hari Senin, Pak. Hari Senin itu bukan tanggal merah ya. Kok di kalender itu tinggal tanggal merah sih salah berarti ya. Oke lah, hari Senin depan itu semoga sudah bisa mengumpulkan makalahnya sehingga saya bisa memberikan nilai nanti saya bisa komunikasi dengan Dokter Nahrim lah untuk menyampaikan apa namanya hasil pembelajaran kita saat ini dan saya sih tetap saya masih sangat berharap Bapak Ibu sekalian ini bisa memperbaiki makalahnya dengan baik sehingga nanti saya coba usulkan ke Dr. Nahrim dan juga pihak Prodi kalau bisa bisa kolaps kita bikin book chapter ya buku bunga rampai mata kuliah kita ini. Jadi adik-adik kelas Bapak Ibu sekalian nanti adik-adik angkatan Bapak Ibu sekalian bisa merefer ke makalah-makalah Bapak Ibu sekalian untuk tugas yang sama. Kira-kira seperti itu sih. Eh, Demikian, mohon maaf Bapak Ibu, Bu Suryati, Pak Pak siapa tadi Pak Tri. Jadi saya ingat sebenarnya gini,
Saya hari-hari ini kalau di kampus itu kan kami punya program untuk S1 itu GTK namanya baca tulis Al-Quran. Jadi mereka semua anak-anak tingkat 1 semester 2 itu wajib setiap pagi dari jam 7.30 sampai jam 9 itu baca Al-Quran di masjid. Dibagi per kelompok belajar Al-Quran lah gitu. Nah, hari-hari ini sedang ujian. Saya ingat 2-3 hari terakhir ini, Senin, kemudian Selasa ini, dan hari Jumat kemarin. Itu saya kemudian satu tim dalam dalam ujian sertifikasi itu dengan apa namanya kalabor sama sekretaris labor yang menangani BTQ. Saya mengambil pelajaran ternyata ini kalau saya terapkan saya nggak ini banget karena Bapak Ibu sekalian itu udah orang-orang dewasa, orang para manajer lagi. Itu semua mahasiswa yang datang terlambat untuk sertifikasi ujian ini itu sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk ikut ujian. Mereka harus ikut ujian nanti di semester berikutnya. Nah, saya tadi mikir, masa sih saya memperlakukan Bapak Ibu sekalian kayak gitu kan? Kayaknya nggak banget gitu. Meskipun ini kan sudah dari pekan pertama atau pekan kedua masuk, kemudian sudah dibagi jadwal petugas masing-masing makalah. Terus kapan harus mempresentasikan kan harusnya udah jelas gitu. Ya, tapi enggak lah. eh, Relasi saya dengan Bapak Ibu sekalian mungkin tidak seperti relasi kami ketika BTQ. Yang terlambat ketika di absen untuk ikut ujian, masuk ke ruang ujian, itu pokoknya nggak ada kesempatan sama sekali, nanti baru akan bisa ikut ujian di semester berikutnya. Tapi kalau Bapak Ibu kan nggak seperti itu. Maka mohon maaf lah kalau sekiranya dalam beberapa kali pertemuan, cuma beberapa kali pertemuan dengan Bapak Ibu sekalian, mungkin saya nggak perform lah karena saya bukan orang manajemen pendidikan, tiba-tiba harus masuk kelas manajemen pendidikan. Tapi untungnya dikasih label berbasis Al-Quran atau dalam perspektif Al-Quran. Jadi saya agak tertolong dengan titik itulah. Terus juga mungkin tadi aja bertemu dengan Bu siapa Bu di yang datang ke kampus tadi Bu Fajar ya Bu Fajar ya. Tadi kita ketemu di lorong ya, ketemu Bu Fajar. Tapi saya kok kayaknya saya familiar banget dengan ibu ini, tapi kok saya nggak tahu ini prodi saya atau bukan ya gitu. Untung Bu Fajar menyebut Pak siapa Pak Sekretaris Prodi Pak Ramanda. Oh iya ini orang S2. Jadi saya mohon maaf. Jadi nanti pada saat ketemu di manapun lah, ingat dengan wajah saya, kemudian kita ketemu terus kalau saya nggak ingat mohon dimaafkan karena saya udah sepuh juga ternyata untuk sekedar mengingat nama-nama atau ini mungkin nggak se brilian ketika masih muda lah. Jadi saya mohon maaf sekali lagi sama Bapak Ibu sekalian selama berinteraksi mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ustadz Melvin sebagai kosma kita pada kelas ini. Demikian sekali lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib tadi ya. Pas maghrib kayak beduk maghribnya bunyi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Izin Ustaz, Rika. sudah sudah maghrib nih, cuma untuk perbaikan makalah itu sudah kami sharekan linknya, Ustaz, link drive-nya, Google Drive-nya. Oh, siap. Sebagian Siap. Nanti kami merefer ke sana. Ya. Itu saja, Ustaz. Satu pekan ya Bapak Ibu ya yang di paruh kedua dari perkuliahan semester ini. Mohon jangan melampaui batas waktu itu karena kalau melampaui batas nanti togo namanya. Siapa diselesaikan segera. Jadi itu nggak boleh. Ya. Oke, ditunggu ya Bapak Ibu. Siapa? Semoga ilmunya bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dokter. Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Udah difoto belum? Kenapa? Foto. Oh, foto. Ayo Pak silakan. Dokter, maafin saya ya. Iya Bu, saya juga mohon maaf. Gimana? Tolong Bu Dendang mungkin. Lagi nggak pakai laptop, Ustaz? Iya nggak apa-apa Bu Dendang. Pak Melvin juga boleh. Sama Elvin aja mungkin, saya nggak pakai laptop juga. Iya, pakai apa? Baik Ustaz, saya ambil ya Ustaz. Oke. Izin.
Oke, sudah Bapak Ibu. Baik, kita tutup ya rekan-rekan. Ustadz dengan doa kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa anta ilaha astaghfiruka wa illa atubu anta ilaik. Mungkin Mohon izin live ya Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter.